Assalamualaikum teman-teman semua, kembali bersama Master Simple. Pada kesempatan kali ini, Master akan membahas tentang tes intelijensia umum dengan materi kemampuan verbal silogisme. Ini adalah submateri yang ada pada SKD CPNS. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang apa itu silogisme, bagaimana contohnya, dan bagaimana cara menjawab soal-soal silogisme atau penalaran logis di SKD CPNS. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Ada aturan umum yang perlu kita ketahui pada saat menjawab soal tentang penalaran logis. Yang pertama adalah bahwa setiap premis atau pernyataan yang ada pada soal itu selalu bernilai benar. Artinya, kita dilarang untuk mempertentangkan premis yang ada di dalam soal dengan kenyataan atau fakta yang ada. Kita ambil contoh misalkan, semua buah mangga mempunyai rasa manis. Jika ada premis seperti itu, maka kita harus menerima kebenaran dari premis itu. Nah, kita dilarang mempertentangkan dengan fakta yang ada. Misalkan kita tahu bahwa tidak semua mangga itu manis. Karena di sini yang diminta adalah teman-teman menyimpulkan dari logika yang ada, bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, yang teman-teman perlu ketahui adalah tidak boleh kita menyimpulkan sesuatu yang tidak disebutkan di dalam soal, kecuali jika ada keterangan tambahan. Yang perlu diketahui secara umum bahwa jenis soal penalaran logis ada 3 macam, yang mengandung kata jika maka, kemudian yang mengandung kata semua dan sebagian, dan yang ketiga lain-lain, artinya selain nomor 1 dan nomor 2. Pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas tentang jenis soal penalaran logis yang ada kata jika dan maka. Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa jenis penalaran logis pada umumnya terdapat 3 bentuk yang paling sering keluar. Yang pertama adalah modus ponens, yang kedua modus tollens, dan yang ketiga adalah silogisme. Nah, ketiga bentuk ini berlaku pada penalaran logis yang menggunakan kata jika maka maupun yang menggunakan kata semua dan sebagian. Mari kita bahas satu persatu dari jenis atau bentuk penalaran logis tersebut. Yang pertama adalah modus ponens. Di modus ponens, jika ada premis pertama menyatakan jika P maka Q, seperti ini, dan kemudian pernyataan keduanya ada P, maka kesimpulan dari penalaran logis tersebut adalah Q. Mari kita lihat contoh agar lebih mudah dalam memahami modus ponens ini. Sebenarnya teman-teman tidak perlu menghafal namanya, tapi teman-teman cukup memahami bagaimana cara mengambil kesimpulan yang tepat dari bentuk yang ada pada modus ponens. Kita lihat contohnya. Misalkan premis pertama menyatakan bahwa jika Nina rajin belajar, maka ia lulus SKD CPNS 2021. Nah, di sini kita jadikan kalimat ini menjadi bentuk kalimat matematika. Jika Nina rajin belajar, ini menjadi P, maka ia lulus SKD, ini menjadi Q. Ada sebab, ada akibat. Kemudian di premis kedua, Nina rajin belajar. Berarti di sini adalah P, teman-teman. Maka berdasarkan rumus yang ada pada modus ponens, kesimpulan dari 2 kalimat atau 2 premis ini adalah Nina lulus SKD CPNS 2021, yaitu ini adalah Q, teman-teman. Bisa dipahami? Jadi, ketika teman-teman menemukan soal dalam bentuk seperti ini, maka teman-teman jangan lupa menyimpulkan kesimpulannya adalah Q. Kemudian bentuk yang kedua. Jika ada premis pertama menyatakan jika P maka Q, kemudian premis kedua menyatakan negasi dari Q atau ingkaran dari Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran dari P. Nah, mari kita lihat contohnya. Premis pertama menyatakan jika Nina rajin belajar,
ini P, maka ia lulus SKD CPNS 2021. Ini Ki. Premis kedua menyatakan bahwa Nina tidak lulus SKD. Kalau kita lihat, kita perhatikan kalimat ini mirip dengan kalimat yang ada pada Ki. Hanya saja kalimat pada premis kedua ini bertentangan dengan Ki atau ingkarannya. Sehingga kita bisa menuliskan di sini ini sama dengan ingkaran dari Ki. Nah, berdasarkan rumus pada modus tollens, maka kesimpulan dari dua pernyataan ini adalah Nina tidak rajin belajar. Di sini sudah cukup jelas ya teman-teman. Karena Nina tidak lulus SKD CPNS 2021, maka dapat disimpulkan bahwa Nina tidak rajin belajar. Hal ini sesuai dengan modus tollens, yaitu jika P maka Q, ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran dari P. Kita lanjut ke bentuk yang ketiga, yaitu silogisme. Jika premis pertama menyatakan jika P maka Q, kemudian premis kedua menyatakan jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Di sini kita bisa lihat bentuknya ini saling menghilangkan, sehingga kesimpulan dari dua pernyataan ini adalah jika P maka R. Kita lihat contohnya. Premis pertama menyatakan jika harga BBM naik, maka harga bahan pokok ikut naik. Kita tandai ini dengan P dan Q. Jika harga BBM naik, ini berarti P, maka harga bahan pokok juga ikut naik. Ini berarti Q. Kemudian premis kedua menyatakan jika bahan makanan pokok naik, berarti ini sama dengan pernyataan yang Q, kita tandai sebagai Q. Kemudian maka pasar akan sepi pembeli. Maka ini kita tuliskan sebagai R. Berdasarkan rumus pada silogisme, jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika harga BBM naik, maka pasar akan sepi pembeli. Mudah ya teman-teman? Untuk bisa memahami lebih jauh tentang penerapan logis, mari kita sama-sama berlatih soal-soal yang sering keluar di tes SKD CPNS. Ini adalah soal yang pertama. P1 di sini artinya premis 1 atau pernyataan pertama. Pernyataan pertama berbunyi, jika harga BBM naik, maka ongkos angkutan umum juga ikut naik. Kita tandai ini sebagai P. Harga BBM naik, ini adalah P. Kemudian ongkos angkutan umum naik, ini kita tandai sebagai Q. Nah, di pernyataan kedua disebutkan ongkos angkutan umum tetap. Kalimat ini mirip dengan kalimat yang ada pada Q, yaitu ongkos angkutan umum naik. Perbedaannya di sini naik, sedangkan di pernyataan kedua adalah tetap. Ini menunjukkan ada negasi di sini. Maka di sini kita bisa tuliskan ini adalah ingkaran dari pernyataan Q atau ingkaran Q. Nah, dari rumus yang telah kita pelajari, maka simpulan dari dua pernyataan ini adalah, maka kesimpulannya adalah ingkaran dari P, teman-teman. Mari kita baca satu persatu di pilihan jawaban. Ingkaran P. P di sini menunjukkan harga BBM naik. Berarti ingkaran P adalah harga BBM tidak naik. Maka jawaban soal ini sudah cukup jelas. Jawabannya ada pada B. Jawaban yang A jelas salah, karena ini bertentangan dengan pernyataan yang ada di soal. Ongkos angkutan umum naik ini juga bertentangan, karena pernyataan keduanya menyatakan ongkos angkutan umum tetap. Harga BBM turun, ini tidak dinyatakan dalam soal, jadi kita tidak boleh menyimpulkan. Ingat aturan umum yang telah kita bahas di awal, tidak boleh menyimpulkan dari pernyataan yang tidak disebutkan. Kemudian di sini ongkos angkutan umum naik, ini juga salah. Nah, maka jawaban yang paling tepat untuk soal yang pertama ini adalah B. Mari kita lanjut ke soal yang kedua. Pernyataan yang pertama adalah jika adik sudah berangkat ke sekolah, maka ibu berangkat ke pasar. Di sini cukup jelas, ini adalah P-nya,
Kemudian ibu berangkat ke pasar adalah ki. Pernyataan kedua menyebutkan adik sudah berangkat ke sekolah. Berarti di sini sama dengan pernyataan yang P. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, maka kesimpulan dari dua pernyataan ini adalah apa teman-teman? Betul sekali. Kesimpulannya adalah ki. Jika P maka ki, kemudian ada pernyataan keduanya P, maka kesimpulannya adalah ki. Nah, mari kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan jawaban yang seharusnya adalah ibu berangkat ke pasar. Apakah pernyataan yang A? Salah. Adik main di rumah teman, ini juga salah. Ibu berangkat ke pasar, ini yang betul. Adik diantar ibu ke sekolah, tidak ada pernyataan itu. Ibu dan adik berangkat ke pasar, ini juga salah. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal kedua ini adalah C, teman-teman. Mudah ya? Kita lanjut ke soal ketiga. Nah, di soal ketiga ini, pernyataan pertama kita perhatikan baik-baik. Jika hasil swab PCR negatif, maka langsung kita tandai ini sebagai P, maka Andi tidak terpapar COVID-19. Ini kita tandai sebagai ki. Kemudian pernyataan keduanya menyebutkan Andi terpapar COVID. Pernyataan ini senada dengan pernyataan ki. Hanya di sini perbedaannya adalah jika pernyataan ki menyebutkan Andi tidak terpapar, pernyataan yang ada pada premis kedua ini Andi terpapar, maka ini adalah dua pernyataan yang saling bertentangan. Maka kita bisa tuliskan di sini negasi dari ki. Nah, berdasarkan rumus yang telah kita pelajari di awal, jika ada P maka ki, kemudian pernyataan keduanya adalah negasi ki, maka kesimpulan dari dua pernyataan ini adalah negasi dari P. Berarti hasil swab PCR-nya tidak negatif. Mari kita lihat pilihan jawaban yang ada dari A sampai E. Hasil swab PCR positif. Nah, ini benar. Andi tidak terpapar COVID-19. Ini bertentangan dengan premis kedua. Andi melakukan isolasi mandiri. Tidak disebutkan di dalam soal, maka salah. Andi sering tidak menggunakan masker. Ini juga tidak disebutkan di soal, maka kita dapat menyimpulkan. Kemudian hasil swab antigen positif. Nah, ini juga tidak disebutkan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, pernyataan pertama menyatakan jika Rangga kehujanan saat pulang sekolah, kita tandai sebagai pernyataan P, maka ia akan sakit. Ini adalah ki. Di pernyataan kedua, kita perhatikan baik-baik. Jika Rangga sakit, ini mirip dengan pernyataan yang ki ya. Maka kita tandai ini sebagai ki, maka ia demam. Ini kita tandai sebagai R. Nah, teman-teman, kesimpulan yang tepat untuk dua pernyataan ini adalah kita coba tuliskan kembali. Jika ada P maka ki, kemudian jika ada ki maka R, maka kesimpulan dari dua premis atau pernyataan ini adalah kita bisa coret jika P maka R. Maka kesimpulan yang tepat adalah jika Rangga kehujanan saat pulang sekolah, maka ia akan demam. Jawaban ini sesuai dengan pilihan yang C, teman-teman. Jika Rangga kehujanan saat pulang sekolah, maka ia akan demam. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke tipe soal berikutnya. Nah, di soal kali ini, mari kita perhatikan dengan baik pernyataan yang pertama. Jika ada PPKM darurat, maka semua mal tutup. Kita tuliskan ini sebagai P. Semua mal akan tutup adalah ki. Jika semua mal tutup, maka pandemi COVID-19 bisa dikendalikan. Maka di sini kita tuliskan karena sama dengan ki, ini kita tulis sebagai R. Seperti pada soal sebelumnya, bentuk dari pernyataan-pernyataan ini memenuhi bentuk jika P maka ki, jika ki maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Kita bisa coret langsung jika P maka R. Maka jika ada PPKM darurat, maka pandemi COVID-19 bisa atau dapat dikendalikan. Hal ini sesuai dengan pilihan yang E, teman-teman.
Nah, di soal ketiga ini, kalau kita perhatikan ada 3 pernyataan. Nah, mari kita lihat satu-satu pernyataannya. Jika Pasha pintar, kita tandai sebagai P, maka dia akan mendapat nilai baik. Dia akan mendapat nilai baik, ini adalah Q. Jika Pasha mendapat nilai yang baik, ini adalah Q, maka dia akan diberi hadiah. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai R. Kemudian pernyataan ketiga, Pasha tidak diberikan hadiah. Berarti di sini mirip dengan pernyataan yang ada pada R, tapi ini bertentangan. Artinya, premis ketiga ini menunjukkan ingkaran dari R. Jika kita tuliskan, jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, dan di sini ada ingkaran R. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyelesaikan 2 premis di awal terlebih dahulu. 2 premis ini kita simpulkan sesuai dengan rumus pada silogisme. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Kesimpulannya adalah jika Pasha pintar, maka dia akan diberi hadiah. Kemudian pernyataan dari kesimpulan awal ini, jika P maka R, kemudian ini ada negasi dari R, maka kesimpulan akhirnya sesuai dengan bentuk di awal tadi ya. Jika P maka R, kemudian ada negasi dari R, maka kesimpulannya adalah negasi dari P, teman-teman. Ini seperti yang ada pada modus tollens. Masih ingat ya? Oke, maka jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah pilihan yang C. Dapat disimpulkan bahwa Pasha tidak pintar. Kita lanjut ke soal berikutnya, dan ini sekaligus soal terakhir pada video pertama ini. Kita fokus ke soalnya kembali. Jika orang tidak mengendalikan keinginannya, kita tuliskan ini sebagai P, maka semua barang ingin dimiliki. Maka ini adalah Q. Jika orang menginginkan semua barang, sama dengan pernyataan yang Q, maka hatinya tidak tentram. Ini adalah R. Kemudian di premis ketiga disebutkan Syahrul memiliki hati yang tentram. Kalau kita perhatikan premis ketiga ini mirip dengan pernyataan pada kalimat R, yaitu hatinya tidak tentram. Perbedaannya di sini tentram dan di R tidak tentram. Maka pernyataan ketiga ini merupakan ingkaran dari R. Ini mirip dengan soal sebelumnya. Kita tuliskan jika P maka Q, jika Q maka R, kemudian negasi R. Kita simpulkan dulu 2 ini. Simpulannya adalah jika P maka R. Jika orang tidak mengendalikan keinginannya, maka hatinya tidak tentram. Dari sini kemudian kita buat pernyataan lagi, disambungkan dengan premis ketiga, yaitu Syahrul memiliki hati yang tentram. Yang ini adalah negasi dari pernyataan yang R. Maka kesimpulan dari ketiga kalimat ini adalah negasi dari P. Karena Syahrul memiliki hati yang tentram, maka Syahrul dapat mengendalikan keinginannya. Dan ini sesuai dengan pernyataan yang D. Syahrul dapat mengendalikan keinginannya. Nah, ternyata soal-soal pada penalaran logis dengan bentuk jika maka cukup mudah untuk bisa dipahami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir pembahasan video ini. Mudah-mudahan video yang disampaikan bermanfaat, dan jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih semuanya, semoga teman-teman dimudahkan dalam melaksanakan SKD CPNS nanti. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum, bye!